Bagi sebagian orang, kain mungkin hanyalah selembar pelindung raga. Namun, di bawah naungan dinding-dinding tua yang kokoh ini, setiap jengkal kain adalah bentengan ruang waktu. Ia menyimpan doa yang dirajut, sejarah yang dititipkan, dan identitas sebuah bangsa yang menolak untuk punah. Kota Pekalongan dan batik telah lama mengikat janji setia yang diakui dunia. Dan di kawasan Jetayu, detak jantung tradisi itu dijaga agar tetap berdenyut. Bukan sekedar sebagai pajangan masa lalu, melainkan sebagai warisan budaya yang terus bernapas. Menatap kemegahan arsitekturnya, gedung kolonial Belanda ini sesungguhnya adalah saksi bisu lintas zaman. Dibangun sekitar tahun 1906, bangunan ini awalnya merupakan sebuah kantor keuangan yang membawahi pabrik gula sewilayah Pekalongan. Jauh sebelum menempati gedung megah ini, embrio Museum Batik sebelumnya sudah lahir sejak tahun 1972 di Kompleks Taman Hiburan Rakyat atau Monumen. Sempat berpindah ke Dinas Pariwisata di Jalan Majapahit pada tahun 1990. Ruang pelestarian ini akhirnya menemukan rumah sejatinya di gedung ini pada tahun 2006. Sebuah keputusan besar demi menghadirkan sarana dan fasilitas yang layak bagi sebuah museum yang diimpikan. Sejarah dari Museum Batik Pekalongan. Jadi Museum Batik Pekalongan ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pada tanggal 12 Juli 2006 ya. Menempati bangunan peninggalan Belanda yang diperkirakan dibangun sekitar tahun 1906 ya, yang awalnya ini merupakan kantor keuangan pabrik gula sewilayah Pekalongan. Nah, sebetulnya embrio dari Museum Batik sendiri itu sudah ada ya di kurang lebihnya tahun 1972. Itu dulu ada di Kompleks THR Taman Hiburan Rakyat atau Monumen itu ya. Kemudian pada tahun 1990 berpindah ke Dinas Pariwisata yang ada di Kompleks Perkantoran yang ada di Jalan Majapahit. Baru tahun 2006 dipindahkan di sini dengan berbagai alasan dan pertimbangan ya, untuk sarana, fasilitas ya, layaknya sebuah museum. Kita harapkan di gedung ini ada seperti itu. Jadi Pekalongan ini kan sudah dikenal sebagai kota batik, Mbak. Jadi keberadaan museum ini kan menjadi penguat ya terkait dengan batik. Jadi apapun mengenai batik itu semua bisa didapatkan di Museum Batik Pekalongan. Dan di Museum Batik Pekalongan tidak hanya dengan batik-batik Pekalongan saja, tapi batik dari sebagian daerah yang ada di Indonesia. Bahkan sebagian ada juga batik dari luar Indonesia seperti itu. Jadi harapan kita ini menjadi rujukan ya, batik itu semua ada di sini seperti itu. Kurang lebihnya sekitar 1.200 koleksi yang terdiri dari beberapa batik ya, batik pesisiran, pedalaman, batik Nusantara, dan beberapa batik mancanegara seperti itu. Jadi kalau di koleksi Museum Batik kita punya motif pengaruh Belanda, itu ada motif dongeng Cinderella yang diperkirakan dibuat ataupun diproduksi di tahun 1900 awal, seperti itu. 1.200 kain berarti 1.200 cerita. Setiap motif memiliki jiwanya sendiri. Batik pesisiran Pekalongan hadir begitu cerah, kaya akan warna dan ekspresif. Sangat kontras dengan batik pedalaman yang tampil tenang namun syarat akan nilai makna dan filosofi mendalam. Merawat helai-helai memori ini tentu bukan perkara mudah. Melalui tangan-tangan di bagian konservasi, setiap kali pameran usai, kain-kain ini
mendapatkan perawatan khusus. Dibersihkan dengan sikat halus penuh perasaan, digulung dengan teknik tertentu, dan menjalani berbagai ritual perawatan agar serat budayanya tak lapuk dimakan usia. Di Museum Batik ini kan pada umumnya selain kegiatan kunjungan, ya itu kan juga ada kegiatan workshop. Jadi selain pengunjung atau masyarakat melihat motif-motif batiknya, mereka nanti juga akan bisa untuk mencoba, ya berlatih membuat batik. Ada untuk proses batik tulis, batik cap. Bahkan nanti kalau pelatihannya itu intens, ya mereka bisa dari proses awal bahkan sampai proses akhir seperti itu. Betul, ya. Jadi Museum Batik Pekalongan ini kan ini sudah ada, ya seperti itu. Jadi memang kita mengajak untuk generasi muda, ya. Museum ini menjadi tempat edukasi, ya, tempat rujukan apapun mengenai batik, ya. Dari motif, kemudian dari pelatihan, ya, pembelajaran batik, ya, yang kita harapkan untuk generasi muda ini lebih peduli. Ya, jadi salah satu upaya kita untuk tetap menjaga melestarikan batik, kita berkunjung ke Museum Batik. Kita akan dapatkan semuanya berkaitan dengan batik, seperti itu. Beragam ya, aneka ragaman motif gitu ya. Ternyata tidak hanya batik Pekalongan saja, ternyata di dalamnya itu meliputi Nusantara ya, bahkan global juga ada, seperti motif Putri Tidur itu kan bukan dari Indonesia sebetulnya dongengnya, itu kan dari luar juga ternyata diadaptasi di sini juga gitu. Pengalaman ngajarin anak, oh museum itu ternyata seperti ini gitu ya, seperti wisata edukasi ya untuk anak ya. Nah, harapannya minimal dipertahankan kondisinya sudah bagus ya. Kalau misalkan dibagusin lagi sih lebih bagus. Tapi saya sih nggak ada ide untuk yang gimana-gimana. Tapi untuk segini aja udah bagus sih. Tempatnya juga bersih, nyaman. Membatik pada akhirnya adalah seni merawat ritme, ketekunan, dan kesabaran. Melalui dinding-dinding tua Museum Batik Pekalongan, kita diingatkan kembali bahwa secepat apapun dunia modern melesat maju, kita tidak boleh kehilangan akar yang membentuk jiwa kita. Karena di atas kain-kain inilah cerita kita sebagai sebuah bangsa akan terus ditulis. All I did was show I care, so how the fuck did you leave? He said I'm just like my mom's and even called her a bitch. You know niggas that hear that shit and get to reaching for Smith. I give a fuck if you my pops, I still beat you this shit. Still love you, but nigga fuck you, and that's true, that's a gift. And yeah, I know it's not the right thing, but oh well. He was trying to live a pipe dream that turned into a pipe vein. Shit got me broken out your sight saying, man, fuck this, what I get for trying to do the right thing. I gotta wipe my tears, erase my fears, cause we ain't gonna hurt no more, cause I'm still